Di sorga seperti pujian yang kami naikkan. Kami sungguh rindu kami menjadi anak-anak yang mengiring Engkau. Kemanapun Engkau pergi, kami mau setia. Dan dengan tujuan itulah Tuhan, pada kesempatan pagi dan siang hari ini, kami menyatukan pikiran kami. Kami mengarahkan hati kami untuk sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya sungguh Tuhan, hidup kami bukan hidup yang dijalankan oleh kehendak kami pribadi, tapi hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan, kami pertaruhkan waktu di depan ini. Kami mohon Engkau sendiri yang boleh berbicara di dalam hati setiap kami pribadi demi pribadi. Dan Engkau boleh memakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya ya Tuhan. Untuk boleh menyatakan segala hal yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam segala situasi dan kondisi hidup yang dihadapi. Inilah setiap kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk. Shalom semuanya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa, beribadah bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan hari ini saya mengundang setiap kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema perubahan dan pemeliharaan Allah. Changes and God's providence. Saya mengajak setiap kita boleh memperhatikan satu bagian nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita tetap membuka Alkitab kita, baik di dalam Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, meskipun di layar sudah ada ayat yang diberikan bagi setiap kita untuk disimak. Karena nanti ada beberapa bagian firman Tuhan, ayat-ayat di dalam konteks bagian ini yang akan kita lihat secara pribadi. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 saya bacakan bagi setiap kita. Dan mereka, yaitu bangsa Israel, berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan, sudah sekian lama kita memasuki masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang berat karena pandemi COVID-19 yang terjadi bahkan sampai saat ini. Saya tidak tahu pengalaman hidup seperti apa yang dialami oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Bisa jadi pengalaman hidup yang tidak mudah. Bisa jadi pengalaman hidup yang up and down, naik turun bagaikan roller coaster. Bisa jadi ada usaha-usaha tertentu yang rencananya kita lakukan. Tetapi semuanya harus dipikirkan ulang karena situasi-situasi yang ada. Bahkan saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang di masa-masa yang berat ini kita juga kehilangan. Bukan sekedar peluang, bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar keuntungan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, pengalaman hidup semacam inilah yang membuat kita ketika kita menatap masa depan. Apalagi ketika kita masih ada di dalam situasi pandemi, di dalam segala ketidakmenentuan. Kita berpikir, oke, setelah varian Delta, kemudian muncul varian Omikron. Kita berpikir bahwa, wah, kondisi sudah jauh lebih baik nih. Sebentar lagi mungkin selesai, karena toh gejalanya tidak terlalu serius, bahkan penanganannya pun juga jauh lebih ringan dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Tetapi muncul kasus yang baru lagi, varian yang baru lagi. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan hal ini bisa terjadi. Bapak Ibu, kalau kita mengamati varian-varian Omikron diberikan nama sesuai dengan alfabet Yunani. Saya percaya salah satu faktor para ahli itu nggak berani menamakan Omega karena Omega itu alfabet terakhir.
Jadi kalau sudah omega berarti itu sudah yakin pandemi pasti selesai. Kita nggak pernah tahu loh pandemi ini kapan akan berakhir. Kita juga nggak tahu apakah waktu mendatang di tahun 2023 apakah situasi itu jauh lebih mudah, apakah situasi itu jauh lebih menguntungkan. Kita nggak tahu. Bahkan mungkin beberapa ahli mengatakan bahwa situasinya semakin sulit. Ada resesi global, peperangan dagang antara Amerika dan Cina yang semakin pemuncak dan lain sebagainya. Apalagi di dalam konteks lokal, kita sudah memasuki masa-masa tahun politik. Yang banyak ahli mengatakan berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya. Ketika Jokowi masih satu periode akan lanjut di periode yang kedua. Banyak orang mengatakan ya masih bisa lebih diramalkan lah. Kelihatannya Jokowi akan terpilih sekali lagi. Dan betul kenyataannya. Tetapi sekarang ketika sudah 2 periode memasuki sebuah masa yang baru. Para ahli pun juga sulit mengatakan situasinya bakal seperti apa. Wajar bukan kalau di tengah-tengah situasi semacam ini kita menjadi khawatir. Wajar bukan kalau di dalam situasi seperti ini kita menjadi kecil hati. Wajar bukan kalau di dalam situasi seperti ini kita bisa jadi kehilangan pengharapan. Karena ada kondisi tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang seakan-akan di luar kontrol kita. Bahkan situasi yang tidak menyenangkan kita. Sangat wajar, khawatir, cemas, bahkan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu wajar, tapi tidak benar. Wajar untuk kita khawatir dan hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi sebenarnya itu bukanlah sebuah keputusan yang benar. Wajar untuk kita berpikir dan bertanya, bisakah kita melewati, adakah Tuhan yang akan memimpin kita, bisakah kita berjalan semuanya, melewati masa depan dengan baik, wajar. Tetapi sebenarnya semua keputusan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu muncul karena satu penyebab. Yaitu karena kita mengabaikan fakta-fakta tertentu yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, rasa khawatir dan rasa cemas itu sebenarnya muncul bukan tiba-tiba. Tetapi karena kita itu melihat dan kita tuh mempertimbangkan apa saja yang ada di depan kita. Hal-hal apa saja yang terjadi. Dan dari semua pertimbangan-pertimbangan itu, ketika kita tidak melihat adanya jalan keluar, ketika kita tidak melihat adanya solusi, disitulah rasa khawatir muncul. Dan sebenarnya itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bagian perikop yang kita baca, bangsa Israel juga khawatir. Bahkan sebenarnya bangsa Israel bukan cuma sekedar khawatir Bapak Ibu. Lebih tepat dikatakan bangsa Israel sudah kehilangan pengharapan. Mereka sudah berpikir hidup mereka hopeless. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka pasti mati. Dan kalau ditanya kekhawatiran atau kehilangan pengharapan ini wajar tidak? Sekali lagi, wajar. Kenapa orang Israel bisa wajar untuk kemudian meyakini bahwa mereka pasti mati? Karena ada beberapa fakta yang ada di dalam hidup mereka. Yang ketika mereka kumpulkan semua fakta itu, mereka menyimpulkan gak mungkin kita hidup. Apa saja fakta-fakta itu? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu adalah problem rute. Kita tahu bangsa Israel ini bangsa yang sedang dikeluarkan dari tanah perbudakan untuk menuju sebuah tanah kebebasan. Tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, ketika mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tempat tertentu itu, kelihatannya ada rute yang gak tepat. Kenapa bisa demikian? Saya mengajak kita memperhatikan peta berikut ini. Bapak Ibu, bangsa Israel ada di Mesir, mereka tinggal di tanah yang disebut Land of Goshen, tanah Goshen. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, mereka itu seharusnya menuju ke tanah Kanaan, yang letaknya adalah di sebelah kanan atas. Dari sebelah kiri Land of Goshen itu, mereka harusnya menuju ke atas.
Andai kata ada orang berkata begini, loh tapi bangsa Israel kan tidak tahu bahwa yang dituju itu adalah tanah Kanaan. Oke, andai kata pun mereka tidak tahu, mestinya rute terbaik untuk keluar dari wilayah Mesir, ya tetap belok ke kiri. Atau menuju ke kanan atas. Itu rute terbaik. Karena kalau mereka ke bawah seperti panah merah, dan itulah kejadiannya, mereka justru bertemu dengan jalan buntu. Selain itu masih wilayah kekuasaannya Mesir, kalaupun mereka mau menyeberang, mereka menyeberang melalui lautan. Jadi menurut para penafsir seharusnya rute yang umum dari Mesir pergi ke tempat lain itu mengikuti rute yang warna hitam, Bapak Ibu. Apalagi kalau memang mereka bangsa Israel tahu bahwa sebenarnya tanah yang mereka janjikan itu adalah tanah Kanaan. Nggak logis kalau turun ke bawah, harusnya belok ke kiri dan menuju ke atas. Tapi kejadiannya mereka ke bawah. Sehingga nggak heran mereka kemudian berjumpa dengan lautan di mana mereka perlu menyeberang. Dan Bapak Ibu perlu diketahui dan kita baca bersama-sama ketika mereka menghadapi lautan, mereka nggak punya perlengkapan untuk mereka menyeberang. Mereka nggak punya perlengkapan laut untuk kemudian mereka bisa melewati lautan tersebut. Ditambah lagi musuh menyergap dari belakang. Maka rute seperti ini terkesan rute yang keliru. Rute yang salah. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, di bagian sebelumnya, perjalanan ini adalah perjalanan yang Tuhan pimpin. Perjalanan ini bukan perjalanan karena inisiatif orang Israel sendiri. Tetapi Tuhan yang memerintahkan mereka mengikuti rute tersebut. Maka tidak heran orang Mesir yang sadar ketika bangsa Israel sudah keluar. Lalu menuju ke bawah. Mereka bisa berkata, wah mereka terjebak. Mereka salah rute. Bahkan orang Mesir pun sadar mereka salah rute. Dan bukankah di tengah-tengah salah rute perjalanan seperti ini, mereka bisa khawatir, bisakah mereka mengalami kelepasan? Atau jangan-jangan mereka justru benar-benar akan mati. Bapak Ibu, bukankah perjalanan hidup kita sebenarnya bisa disimbolkan juga seperti perjalanan orang Israel ini? Ada banyak di antara kita sudah punya rute-rute destinasi yang kita inginkan. Saya ingin mencapai A. Saya ingin mencapai hal ini dan hal itu. Tapi bukankah ketika kita sudah mempunyai bayangan gambaran besar apa yang akan kita capai dan raih dalam kehidupan ini. Tetapi bukan rute itu yang terjadi. Wajar bukan kalau kita menjadi khawatir. Wajar bukan kalau kita bertanya-tanya, kalau sekarang sudah jalan-jalan seperti ini bagaimana? Andai kata bangsa Israel pada waktu itu hanya menghadapi lautan dan tidak ada orang Mesir yang menyergap mereka, maka saya percaya mereka tidak akan khawatir. Mereka berkata, loh jalan buntu, masuk gang buntu, ya udah atret aja, balik ke belakang. Tapi kondisi kenyataannya nggak bisa seperti itu, bukan? Dan bukankah banyak pengalaman kehidupan yang kita alami juga seperti itu? Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan? Sehingga mengingat fakta semacam ini, bukankah sekali lagi wajar bagi orang Israel untuk khawatir? Wajar bagi orang Israel berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan dalam hidup mereka. Sehingga mereka berpikir kita pasti binasa. Tetapi ada fakta kedua Bapak Ibu. Fakta kedua yaitu apa? Yaitu kedatangan tentara musuh. Kalau kita perhatikan Keluaran 14 ayat yang ke-7, saya bacakan untuk kita. Ia yaitu Firaun membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, perhatikan kata ini. Ada sebuah penekanan diberikan di sana. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bapak Ibu, ketika Israel sudah terjebak menghadapi lautan, dan ketika mereka menoleh ke belakang melihat bangsa Mesir datang, mereka mengamati bangsa Mesir ini bukan datang dengan niatan yang baik. Mereka datang dengan
segala kereta dan perwiranya. Ini bukan jemputan ojek online di mana tentara Mesir akan berkata, nyasar ya, nggak pakai kami sih, yuk naik, kami boyong ke tempat yang kamu inginkan. Ini bukan sapaan hangat yang mereka dapatkan. Ketika mereka melihat tentara berkuda dengan perwira, mereka tahu ini perang. Ini perang. Sehingga bangsa Mesir itu boleh dikatakan berpikir demikian. Kamu sudah nggak mau lagi jadi budak kami. Maka pilihannya cuma satu, mati. Pilihannya dua, terjun ke laut dan matilah tenggelam. Atau kami akan perangi engkau sampai binasa. Maka bukankah menghadapi fakta-fakta semacam ini Bapak Ibu, kita sadari kalau kita pun menjadi orang Israel, wajar bukan kalau kita berkata bahwa ya sudahlah, maju mati, mundur pun mati. Wajar bukan kalau kita khawatir dan kalau kita kehilangan pengharapan. Sekali lagi saya katakan, ya wajar. Kekhawatiran itu wajar Bapak Ibu, tetapi bukan benar. Kenapa saya katakan walaupun wajar bukan benar? Karena ketika kita kumpulkan fakta-fakta dan kita timbang fakta-fakta tersebut, sebenarnya kita itu menjadi khawatir, kehilangan pengharapan karena kita mengabaikan fakta yang lain. Sebenarnya faktanya bukan cuma dua ini Bapak Ibu. Bukan cuma rutenya yang kelihatannya salah. Bukan cuma sekedar musuh yang kemudian akan menyerang. Sebenarnya ada fakta yang lain. Yang orang Israel sebenarnya bisa lihat dengan jelas. Tapi mereka sengaja mengabaikan. Dan itulah awal munculnya kekhawatiran. Fakta apakah itu? Fakta bahwa ada Tuhan, penguasa kehidupan. Seperti yang sudah saya katakan Bapak Ibu, bangsa Israel ketika mereka keluar, mereka bukan keluar dengan inisiatif pribadi. Musa datang bukan kemudian berkata, aku pernah tinggal loh di Mesir, aku tahu loh jadi orang Israel tidak gampang, mereka butuh healing. Maka saya bawa sebagai seorang tour guide untuk membawa orang Israel ini healing. Bukan seperti itu. Musa dengan jelas datang mengatakan bahwa aku datang atas nama Allah Yahweh, Allah semesta alam. Ada Tuhan yang mengeluarkan mereka, ada Tuhan yang menjadi penguasa, yang memimpin perjalanan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu kalau kita menoleh ke belakang ke dalam cerita Alkitab, bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan. Itu dengan cara yang sangat unik. Karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Israel satu fakta. Tuhan itulah sang penguasa. Kalau kita ingat orang Israel pertama kali akan dikeluarkan oleh Musa. Musa melakukan sebuah tanda mujizat Bapak Ibu. Yaitu tongkatnya yang dilempar menjadi ular. Dan orang Mesir tidak terkejut dengan mujizat tersebut. Karena apa? Mereka juga biasa melakukan hal tersebut. Dan Bapak Ibu kita perlu membaca konteks terjadinya tula-tula dan segala hal mujizat di dalam sebuah perspektif demikian Bapak Ibu. Bangsa-bangsa pada waktu itu percaya bahwa setiap bangsa, setiap teritori wilayah itu punya ilah dan punya Allah. Jadi setiap wilayah itu didiami oleh Allah-Allah tertentu yang paling berkuasa, punya power yang besar di wilayah kekuasaannya. Sehingga kalau ada bangsa itu menyerang masuk ke dalam negaranya, pada umumnya dewa-dewi lokal pasti akan menang. Bangsa lain itu akan kalah. Karena ini wilayah kekuasaan Tuhan dewa tertentu itu. Maka ceritanya kalau ada bangsa asing yang menyerang satu bangsa di dalam kandangnya sendiri lalu kalah. Maka di situ membuktikan bukan cuma strategi dan taktik perang yang hebat. Tetapi orang-orang pada zaman tersebut di timur dekat kuno. Mereka tahu Allah dan ilah dari bangsa penyerang jauh lebih hebat daripada bangsa lokal tersebut yang diserang di tanah asal mereka sendiri. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Di depan mata orang Mesir, tetapi juga di depan mata orang Israel. Ketika Musa membuat
mujizat tersebut, orang Mesir berkata, kami juga bisa. Mereka melakukan hal yang sama. Tapi satu hal yang ditunjukkan apa? Ular dari tongkat Musa melahap habis semua ular dari tongkat orang-orang Mesir. Itu merupakan sebuah signal kecil yang sejak dari awal Tuhan katakan, hei orang Mesir dan hei orang Israel, aku Tuhan yang berkuasa. Jauh melampaui apapun. Akulah yang berkuasa penuh. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, kalau kita amati tulah demi tulah yang orang Mesir itu rasakan. Mayoritas tulah-tulah tersebut Bapak Ibu itu terjadi untuk quote and quote menyindir dewa-dewinya orang Mesir. Sebagai contoh Bapak Ibu, air menjadi darah. Dan air yang dimaksudkan ini di mana Bapak Ibu? Secara spesifik yaitu adalah Sungai Nil. Dan Bapak Ibu, Sungai Nil dipercaya oleh orang Mesir sebagai adalah dewi kesuburan. Ini adalah sandaran hidup. Ini adalah tempat di mana mereka menyandarkan pengharapan mereka. Sepenuhnya air kehidupan datangnya dari Sungai Nil. Seharusnya sungai ini memberikan kehidupan. Tetapi tulah dari Tuhan membuat sungai ini menjadi sungai kematian. Bagi orang Mesir Tuhan ingin berkata, dewamu, apa yang kau sembah bukan apa-apa. Tidak berkutik, engkau mau percaya dan berharap pada dia, silakan. Tapi kematianlah yang akan menimpa engkau. Dan kepada orang Israel Tuhan ingin berkata, akulah Allah yang berkuasa ini. Yang akan memimpin engkau. Yang akan menyertai engkau. Bahkan bukankah kita melihat klimaks dari semua tulah kematian anak sulung. Itu terjadi Bapak Ibu. Kepada siapa? Semua orang bahkan binatang. Kecuali yang pintu rumahnya dioleskan darah anak lembu. Darah anak domba. Kecuali itulah semua binasa termasuk putra mahkota Firaun yang dipercaya oleh orang Mesir sebagai keturunan dewa. Firaun itu dipercaya adalah keturunan dewa. Maka putra mahkota yang akan menggantikan Firaun itu pun adalah keturunan dewa. Dan Tuhan sengaja membunuh putra sulungnya. Seolah-olah Tuhan mau berkata apa? Mana kekuasaan dewamu? Kalau memang dewamu dewa yang berkuasa, bukankah keturunannya sanggup dijaga? Di mana kuasanya? Di mana kehebatannya? Disitulah dengan jelas Tuhan mau berkata kepada orang Mesir dan kepada orang Israel. Dia bukan sekedar cuman Tuhan yang berkuasa. Tapi dialah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Dia juga berkuasa menghentikan kematian. Maka dengan darah yang dioleskan, gak ada kematian. Karena dia Allah yang berkuasa atas hidup. Dia bisa menyerahkan hidup. Dia bisa mengambil kehidupan. Bukankah ini fakta yang jelas? Dilihat orang Israel sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir. Maka harusnya Bapak Ibu kalau kita mau bobot. Kalau kita memang mau betul-betul mempertimbangkan dengan serius, dengan hikmat bijaksana. Memang sih ada kelihatannya salah jalan. Memang sih depan tidak ada solusi. Belakang juga tentara musuh. Tapi jangan lupa, bukankah ada Tuhan? Bukankah perjalanan mereka dipimpin oleh Allah yang berkuasa? Bukan cuma sekedar atas langit dan bumi. Tetapi juga termasuk atas kehidupan ini. Maka bukankah respon yang seharusnya terjadi di dalam situasi-situasi pelik seperti ini? Bukan menggerutu, bukan marah, bukan meragukan Tuhan. Tapi harusnya kita tunduk dan berkata kepada Tuhan, kepada Allah yang penguasa hidup. Aku gak tahu solusinya bagaimana. Tapi aku percaya kepada Engkau. Aku serahkan hidupku kepadamu. Bapak Ibu, bagi setiap kita, orang-orang yang hidup saat ini, kita pun juga mempunyai sebuah fakta. Memang kita harus akui, fakta kehidupan kita gak menyenangkan. Semua pergumulan, persoalan yang kita hadapi, itu persoalan yang berat.
Mungkin orang lain ketika memandang mereka bisa berkata, itu mah gampang. Tapi bukankah jujur, bagi kita itu berat. Sama seperti seorang anak kecil yang mengerjakan perkalian 2 kali 3. Bagi dia sulit karena baru belajar. Bagi kita begitu mudah. Bisa jadi bukankah itu pergumulan setiap kita ketika kita cerita, saya menghadapi masalah ini dan itu orang tidak paham. Tapi harus jujur saya akui, masalah apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu berat. Apalagi harus jujur saya akui, kita sedang berjalan memasuki sebuah masa yang tidak menentu. Sebuah awan gelap yang tidak ada satu orang pun bisa menjamin apa yang ada di balik semua itu. Ya, itu faktanya. Saya mengakui itu. Tapi sekali lagi jangan lupa, bukan cuma itu faktanya. Ada fakta yang lain, yaitu adalah keberadaan Tuhan. Allah yang memelihara dan menjaga kehidupan setiap kita. Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya begitu besar. Bagi orang Israel pada masa itu, Allah menunjukkan dengan tula-tula yang jelas. Menyatakan bagaimana Dia berkuasa dan Dia ajaib. Bagi setiap kita, bukankah Allah juga menunjukkan dengan jelas apa yang Dia kerjakan bagi kita? Bagaimana Dia berinkarnasi, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang tidak hanya duduk diam, tapi Dia justru datang menjadi manusia, merasakan semua pergumulan kehidupan setiap kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti. Karena Dia pernah datang menjadi manusia, merasakan semuanya. Dan bukankah Allah yang datang itu, di dalam momen Natal Dia berkata, kedatangannya memang secara tubuh jasmani, 1 kali. Di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti cuma 1 kali itu saja Dia hadir menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah beserta kita. Yang artinya saat ini pun Dia juga menyertai kita. Saat ini pun Dia juga menjagai setiap umat-umat yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dia Allah yang beserta. Bahkan Bapak Ibu, Allah yang menyertai kita bukan cuma sekedar Allah yang pernah menjadi manusia. Tapi Dia pernah merasakan semua penderitaan kehidupan manusia. Baik secara fisik maupun secara emosional. Dia mengerti keluh kesah kita, apa yang kita hadapi secara jasmaniah. Secara mental, secara psikis Dia pernah merasakannya. Dia tahu pergumulan kita. Dia Allah yang juga pernah menghadapi pergumulan pencobaan-pencobaan akan dosa. Dia mengerti bahwa keras pencobaan akan dosa tersebut. Bahkan satu hal lagi. Permasalahan dan ketakutan terbesar manusia terletak pada kematian. Nggak ada orang bisa lepas dari kematian. Kematian merupakan sebuah misteri di mana semua orang khawatir dan takut. Tetapi Allah yang datang menjadi manusia, Dia juga pernah merasakan kematian. Hanya bedanya satu. Dia tidak ditaklukkan dengan kematian. Tapi Dia mengalahkan kematian. Sehingga bukankah kepada Allah yang semacam ini, Allah yang berkuasa atas kematian dan atas kehidupan, bukankah ini fakta yang tidak boleh kita abaikan? Dia yang menyertai kita. Dia yang berkuasa atas penderitaan, atas dosa, dan juga atas kematian. Maka bukankah di dalam situasi pergumulan semacam ini, yang seharusnya terjadi ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika rute perjalanan menjadi seperti sesuatu hal yang gak pernah kita sangka-sangka, situasi membelokkan semua planning-planning kita. Kita menghadapi jalan buntu, kita menghadapi pergumulan yang kita tidak bisa melihat jalan keluar. Ya, memang kita nggak bisa lihat. Maka firman Tuhan mengajak, lihatlah kepada Kristus yang menyertai kita. Lihatlah kepada Dia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang rela memberikan segala-galanya untuk kita. Dia yang ada di sisi kita, Dia yang memegang tangan kita, Dia yang berjalan bersama dengan kita. Sehingga disitulah kita bisa belajar tidak khawatir, tapi berserah.
tidak kehilangan pengharapan, tapi justru menyandarkan pengharapan kita kepada Dia. Respon yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tunduk dan kita berkata, Tuhan, tolong aku. Aku gak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tuhan, tolong aku. Aku tidak mengerti bagaimana solusinya. Dia Allah yang menyertai setiap kita. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang tinggal di dalam sebuah keluarga yang tidak nyaman. Punya anak, punya suami, tapi tinggal di tengah-tengah keluarga yang toksik. KDRT terjadi. Tahun demi tahun dilewati, sudah berusaha mencari pertolongan Bapak Ibu. Gak ada solusi. Sudah datang kepada hamba Tuhan, gak ada solusi. Teriak kepada keluarga besar, sudah diperupayakan untuk diperdamaikan, juga tidak ada solusi. Cerai pun bukan solusi bagi kehidupannya dia. Sehingga di dalam titik-titik, dia gak bisa lihat jalan keluar. Dia cuma melihat satu solusinya, mati. Sehingga di tengah-tengah kondisi dia tertekan, walaupun ada penghiburan, kekuatan melalui WA, melalui kemudian telepon diberikan, tapi semuanya itu kelihatan klise. Karena gak ada yang pernah mengerti, menyelami perasaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia betul-betul sendiri menanggung semuanya. Dia memutuskan dia mau bunuh diri. Dia selesai mengantar anaknya sekolah. Dia sudah gak tahan, dia putuskan hari itu dia mau bunuh diri. Dia pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Dia beli obat serangga untuk diminum. Dia gak bisa pulang ke rumah karena suaminya ada di sana. Suaminya pengangguran, KDRT. Dia gak mau rencana bunuh dirinya digagalkan. Maka dia berpikir untuk dia menyewa sebuah penginapan yang paling murah. Dengan uang tersisa yang dimiliki, dia gak mau minta suaminya. Dengan uang tersisa yang dimiliki, dia mau masuk ke sana. Dia mau minum obat serangga dan dia mau mati. Ketika dia datang ke penginapan yang dia cari, inilah tempatnya. Dia membawa kresek isi obat serangga. Dia sedang mau check-in. Ketika dia sebutkan namanya, orang di sebelahnya tiba-tiba terkejut, menoleh dan kemudian menyapa dia. Loh, kamu kok di sini? Dia kaget. Karena harusnya tempat itu bukan tempat yang umum dipergi oleh keluarga atau kerabatnya. Dia menoleh. Ternyata itu adalah teman SD yang sudah sekian puluh tahun tidak berjumpa. Hari itu berjumpa. Terus tanya, kamu ngapain di sini? Ya pertama dia bilang, oh iya saya, dia bingung mau menjawabnya. Loh, kamu sendiri ngapain di sini? Akhirnya temannya itu berkata, loh saya pemilik losmen ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya si ibu tersebut karena dipaksa cerita. Dia akhirnya cerita. Dia mengalami KDRT, dia mau bunuh diri. Dia memilih tempat untuk mengakhiri hidupnya. Suaminya sudah tidak lagi peduli kepada dia, selalu memukul, dia gak tahu solusinya seperti apa. Akhirnya teman SD-nya ini mencarikan pertolongan. Sudah, kamu jangan bunuh diri, kreseknya diambil Bapak Ibu. Dia diinapkan di satu kamar, diberikan makan, gitu ya, diberikan tempat tinggal untuk dia tinggal sementara. Bahkan ketika dia jemput anaknya nggak dijemput pulang ke rumah, ditinggalkan di situ, ditampung, diberikan pekerjaan sementara. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian si ibu ini pindah ke kota yang lain, dan dia bertemu dengan salah satu hamba Tuhan yang pernah mengkonseling dia. Dan ketika hamba Tuhan itu bertemu dengan dia di kota yang lain, wajah ibu ini ceria banget. Nggak seperti dulu, sepertinya orang nggak punya pengharapan lagi. Maka hamba Tuhan itu kemudian bertanya gini, Bu, sudah pindah ke sini ya? Oh iya Pak, saya sudah pindah kerja. Dari kota asal saya pindah ke tempat ini untuk bekerja. Masalah dengan keluarga gimana? Sudah selesai ya? Dia bilang belum. Ibu sudah cerai? Enggak. Dicerai juga enggak. Ditinggal juga enggak. Tapi enggak dipedulikan lagi. Saya pergi dia juga enggak peduli. Saya pulang juga dipukulin. Oke, masalah sudah selesai? Belum. Tapi hamba Tuhan itu kemudian berani bertanya begini, Bu, kok saya amati ada perbedaan ya?
Dulu pada waktu konseling ibu kelihatannya sulit, susah. Wajahnya pun kelihatannya sudah pucat pasi. Mau mati. Sekarang kok ibu bisa ceria? Apa kuncinya? Dan si ibu itu kemudian berkata, Pak, ketika saya sudah memutuskan mau mati, karena saya berpikir tidak ada jalan keluar. Bapak tahu enggak? Saya diketemukan dengan teman SD saya yang menolong saya. Saya nggak pernah sangka-sangka. Sehingga Pak, di dalam kamar ketika saya sudah nggak jadi bunuh diri itu, ada satu suara berbicara dalam hati saya. Suara Tuhan berkata, hidupmu belum berakhir. Kalau kamu nggak melihat jalan keluar, bukan berarti nggak ada jalan keluar. Aku Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan jalan keluar. Dan pengalaman itu diteguhkan terus menerus setiap hari. Tuhan menunjukkan bagaimana kasih-Nya. Memang masalah belum selesai, tapi kasih Allah selalu ada menyertai saya. Sehingga disitulah saya merubah, Pak, cara pikir saya. Kalaupun solusi belum ada, it's okay. Karena yang paling penting sudah ada dan selalu ada. Allah Immanuel, Allah beserta saya. Dan bukankah perjalanan hidup kita harusnya seperti itu? Mungkin belum ada solusi, ya. Mungkin tetap gelap, ya. Tapi gak masalah. Sejauh Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, yang paling mengerikan dalam kisah ini bukan sekedar orang Israel khawatir, kecewa, kehilangan pengharapan. Tapi satu hal Bapak Ibu yang dituliskan, bahkan dituliskan 2 kali. Orang Israel berkata bahwa kami lebih baik bekerja pada Mesir. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah keputusan yang sebenarnya keputusan yang aneh. Kenapa? Orang Mesir sudah dikalahkan. Orang Mesir ilahnya sudah ditaklukkan dan Allah sudah menunjukkan betapa hebat dan kuasanya. Tapi yang menarik adalah orang Israel masih kemudian bisa berkata, lebih baik kami kerja kepada yang kalah. Lebih baik kami menyerahkan diri dan menjadi hamba kepada yang sudah ditaklukkan. Bukankah secara rasio nggak masuk akal Bapak Ibu? Dan inilah yang terjadi. Dan bukankah seringkali itu yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak Allah sudah tunjukkan kasih-Nya bagi kita. Berapa banyak Allah sudah tunjukkan anugerah-Nya dalam hidup ini. Tapi ketika kita kembali memilih jalan kita. Ketika kita kembali tidak mau menaklukkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita kembali mengambil kontrol hidup kita dan menjalankan hidup berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu mirip seperti bangsa Israel ini. Lebih baik saya bekerja pada diri saya sendiri. Meskipun saya tahu saya lemah. Meskipun saya tahu saya kalah. Meskipun saya tahu saya terbatas. Saya tidak mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama seringkali terjadi dengan diri kita, bukan? Kalau ditanya apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi alasannya? Maka Bapak Ibu, gak ada alasan yang lain. Selain karena kita mengejar kepastian. Berjalan dengan Tuhan kita nggak tahu Tuhan mau pimpin kemana. Rute-rute terserah Tuhan. Kita kan nggak bisa order. Kita nggak tahu Tuhan mau pimpin kita kemana. Hidup mungkin serba tidak pasti. Kalaupun kita bekerja dengan diri kita sendiri, bukankah kita bisa menentukan apa yang kita inginkan, mau seperti apa, caranya bagaimana, juga terserah kita. Sehingga kelihatannya jauh lebih pasti. Kalau kita perhatikan ya, orang Israel kenapa sih pilih ke Mesir? Setidak-tidaknya mereka berkata, ya paling enggak punya makan lah. Meskipun enggak tahu makannya seperti apa. Punya tanah lah, tanah Goshen. Meskipun bukan tanah itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya meskipun harus menderita, bekerja dengan susah payah. Tapi setidak-tidaknya lebih pasti bukan. Lebih jelas bukan. Dan satu hal, kepastian itu juga terkait dengan kenyamanan. Lebih nyaman kok. Kalau saya di Mesir, saya nggak menempuh perjalanan, seenggak enaknya makanan, tetap ada makanan. Kalau perjalanan, makanannya dari mana? Dan bukankah memang betul terjadi kekhawatiran mereka?
Ketika perjalanan kadang-kala gak ada makanan. Kadang-kala gak ada air untuk diminum. Betul bukan? Sehingga orang Israel kenapa lebih memilih bekerja kepada Mesir? Karena mereka mau mengejar kepastian dan mereka mau mengejar kenyamanan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah ketika kita mengikut Tuhan tidak ada kepastian? Apakah ketika kita mau mengikut Tuhan dan menyerahkan hidup kita menjalani pimpinan Tuhan tidak ada kepastian? Jawabannya ada. Ada kepastian. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah Yahweh. Allah perjanjian. Yang kalau kita amati di dalam kitab Keluaran sesuatu hal yang selalu frasa diulang-ulang. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Orang Israel diajak melihat kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu adalah kepastian. Karena apa? Karena Dia adalah Allah perjanjian. Allah yang menepati janji. Allah yang berjanji kepada Abraham sebelum bangsa Israel itu ada. Allah yang berjanji kepada Abraham, lihatlah langit, lihatlah pasir. Kalau kamu bisa hitung bintang dan hitung pasir, maka jumlah keturunanmu pun terbatas. Tapi sepanjang kau tidak bisa melihat dan tidak bisa menghitung bintang dan pasir, seperti itulah keturunanmu. Dan bukankah Dia adalah Allah yang menepati? Dari seorang yang mandul, punya istri mandul, punya keturunan yang banyak. Bukan cuman itu yang dijanjikan. Di tengah-tengah bangsa Israel yang pada waktu itu menghadapi ancaman akan adanya bencana. Dan orang Israel gak pernah tahu loh. Orang Israel itu mirip kita, gak tahu bakal kena COVID kita kan. Orang Israel juga gak tahu bakal suatu hari kena bencana. Sehingga mereka kelaparan, gak punya makanan apa-apa keturunan Yakub itu. Sehingga satu-satunya solusi yang ada adalah minta tolong. Kepada mana? Bangsa yang kaya. Bangsa yang sudah persiapan untuk kemudian kelaparan. Bangsa mana itu? Mesir. Ada bangsa Mesir. Dan tahukah Bapak Ibu, sebelum itu semua terjadi, Tuhan dengan kedaulatan yang ajaib sudah mengutus satu orang ke Mesir. Sehingga keluarga Yakub di antara sekian banyak keluarga yang minta tolong, apa yang jadi kepastian bahwa mereka pasti mendapat bantuan? Jawabannya, karena pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi sejak dari awal. Kita gak pernah bisa bayangkan gimana kalau Yusuf gak pernah dijual sampai ke Mesir. Kita gak tahu bagaimana cerita jadinya. Tetapi karena Tuhan itu berdaulat, Dia berkuasa. Manusia tidak berkuasa, manusia terbatas, manusia lemah, tapi Allah menguasai sejarah. Bahkan Dia sudah bisa menyiapkan planning sejak dari awal, sebelum peristiwa itu terjadi. Maka bukankah ini Allah yang bisa diandalkan? Karena di dalam Dia ada kepastian. Dan Bapak Ibu, bukankah itu yang juga terjadi di dalam karya keselamatan kita? Di dalam Efesus dikatakan sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menetapkan akan karya keselamatan. Hal itu mau menunjukkan apa? Supaya manusia ketika mereka pada akhirnya memutuskan dengan kehendak bebasnya untuk menolak Allah, manusia tidak pernah hidup tanpa pengharapan. Karena solusinya sudah ada jauh sebelumnya. Bukankah di dalam Allah yang seperti ini adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Dan yang kepadanya kita bisa menyandarkan diri dan hidup kita. Saya teringat pada satu kisah Bapak Ibu. Kisah dari seorang hamba Tuhan lain. Yang satu kali ketika anak-anaknya sudah beranjak pemuda. Dan anaknya itu berniat untuk pergi kuliah ke luar negeri. Di masa itu sulit bagi seorang hamba Tuhan dari sebuah tempat pelayanan yang non-profit untuk bisa menyekolahkan anaknya pergi ke luar negeri. Meskipun mendapatkan support dari sekolah di sana, tetap saja mengirim itu tidak mudah. Sampai akhirnya karena si anak yakin bahwa inilah tempat di mana memang Tuhan mau dia belajar. Si hamba Tuhan itu akhirnya berunding dengan istrinya dan memutuskan. Beberapa tahun sebelumnya mereka
mencicil sebuah rumah untuk masa pensiun. Rumah itu baru saja lunas. Maka si hamba Tuhan ini berkata pada istri, ya sudahlah, kita jual aja rumah ini ya. Supaya bisa punya uang, bisa berangkatkan anak, kasih modal sekian lama sambil dia cari kerja untuk dia bisa hidup di luar negeri. Singkat cerita, semuanya terjadi, jual rumah, berangkatkan anak, semua berjalan lancar. Lalu hamba Tuhan ini masih bekerja pada waktu itu di institusi tertentu. Dia melakukan visitasi, mengunjungi satu jemaat yang sudah tua, sudah berusia, dalam kondisi yang juga lemah tubuh. Hamba Tuhan itu datang, dan karena mereka akrab Bapak Ibu, mereka saling cerita pengalaman hidup. Lalu si hamba Tuhan itu cerita, iya nih sekolahkan anak, mereka berat hati tapi ya mau gak mau gimana lah, jual rumah yang sudah diinvestkan untuk masa depan mereka. Demi si anak bisa berangkat. Yang menarik adalah perkataan ibu jemaat tua ini. Si ibu bilang begini, Tuhan itu baik ya Pak. Si hamba Tuhan bilang, baik, maksudnya gimana Ibu ya? Ya Tuhan itu baik. Bapak bilang kan rumah itu baru aja lunas. Terus dijual bisa laku. Tuhan itu baik. Karena Tuhan tahu anak Bapak mau berangkat. Maka Tuhan sudah kasih modalnya di awal. Rumah untuk dijual. Si hamba Tuhan itu ketika mendengar itu pikirannya tiba-tiba berubah. Selama ini dia berpikir dia rugi. Karena investasinya hilang. Tapi cerita, kesaksian, perkataan ibu itu mengubah pikirannya bahwa dia gak rugi. Itulah cara Allah memelihara. Hamba Tuhan ini pulang bersama dengan istri, mereka nangis. Tuhan ampuni. Kalau selama ini kami berpikir kami rugi, padahal sebenarnya Engkau sudah siapkan semua itu. Dan semuanya tepat waktu. Bukankah itu adalah Allah yang bisa punya kepastian di dalam Dia? Dan bukankah itu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus? Sehingga kalau kita mau mencari kepastian, harusnya jawabannya ada pada Tuhan saja. Karena di dalam manusia bisa mengecewakan, manusia bisa kemudian meninggalkan kita. Orang yang paling kita harapkan bisa mengecewakan kita. Kuasa yang kita miliki juga tidak berdaya. Uang yang kita miliki juga tidak berkuasa. Hanya di dalam Dia ada kepastian. Namun pertanyaannya, oke, kalau di dalam Tuhan ada kepastian, gimana dengan kenyamanan? Bukankah mengikut Tuhan tidak nyaman? Bukankah Tuhan sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib, dia harus menyangkal diri. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Betul Bapak Ibu, harus saya akui. Kalau kita mau mencari kenyamanan seperti yang dunia ini lihat, seperti yang dunia ini tawarkan, saya memang harus jujur mengakui seringkali kita tidak mendapatkannya. Seringkali mengikut Tuhan kita harus rela meninggalkan semuanya itu. Meletakkan semuanya itu demi mengikut Yesus. Ya, kalau berbicara kenyamanan seperti yang dunia ini tawarkan. Tapi Bapak Ibu, satu hal, firman Tuhan mengajak kita bukan mengejar kenyamanan. Karena hidup itu lebih indah bukan ketika nyaman, tetapi ketika kita aman di tangan Tuhan. Saya ulangi, hidup itu indah bukan ketika kita nyaman, tetapi ketika kita aman di dalam genggaman Tuhan, mengikut Dia, kita akan melihat hidup yang lebih indah. Saya menutup dengan kesaksian hidup saya. Mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mendengar, apalagi yang sudah ikut Baktian 1, sudah mendengar mungkin sekian kali gitu ya. Tapi saya menceritakan karena ini pengalaman nyata dan pengalaman ini mengajar saya banyak hal, secara khusus tentang topik ini. Bapak Ibu, ketika saya kecil, orang tua saya setiap hari Minggu, bukan setiap, beberapa kali hari Minggu itu akan pergi belanja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan tempat perbelanjaan yang biasa dikejar dan dicari adalah Pasar Atom, Bapak Ibu. Pergi ke Pasar Atom dan selalu menawarkan saya, mau ikut nggak Samuel? Tanya, Samuel mau ikut? Saya selalu jawab mau, karena nggak ada hiburan yang lain selain jalan-jalan. Saya bilang, oke, mau. Tapi mama saya selalu berkata, kalau mau ikut ada 2 syarat. Pegang dulu, tanda tangan dulu ya.
baru bisa ikut. Satu, harus mau digandeng. Karena kalau nggak digandeng, nanti hilang, kapok. Itu bahasa yang dikeluarkan. Gitu ya. Syarat kedua, nggak boleh beli apa-apa. Jadi cuman ikut pergi saja. Gimana? Mau nggak? Saya selalu bilang mau. Maka pergilah kami, naik becak, turun becak, langsung mama saya tangannya begini. Digandeng, ayo gandeng. Nanti kalau udah digandeng, hilang. Kalau hilang, kapok. Diulang-ulang begitu ya. Sampai terngiang-ngiang sampai sekarang. Kapok gitu ya. Nah maka mulai digandeng Bapak Ibu. Dan ketika digandeng, kemana Bapak Ibu? Ya pergi ke toko-toko yang saya nggak suka Bapak Ibu. Sebagai seorang anak laki-laki pula, yang saya sukai adalah pergi ke toko mainan. Maka setiap kali melewati toko mainan, saya selalu berusaha untuk mengerem perjalanan, untuk bisa menikmati sekilas. Tapi ketika mama saya sadar bahwa, loh kok semakin berat, loh ngapain kamu? Mau kemana? Enggak ma, cuma mau lihat-lihat sebentar. Peraturannya ditambah, enggak usah lihat-lihat. Ya. Loh peraturannya kok tambah tiba-tiba? Iya, enggak usah lihat-lihat. Kenapa? Karena kalau lihat kamu jadi pengen. Kalau pengen nanti kamu maksa. Nanti maksa minta beli. Jadi enggak usah lihat-lihat. Jadi sekaligus enggak boleh lihat. Wah itu semakin membuat menderita. Kenapa? Ngelihat yang disuka enggak bisa. Tapi diajak pergi ke tempat yang saya enggak suka. Ngelihat apa? Ngelihat panci, ngelihat sutil, wajan, kadang-kadang daster gitu kan ya. Apa sih nikmatnya melihat semua itu enggak nikmat bagi saya. Tapi ya terpaksa. Dan itu membuat saya berkali-kali, aduh tahu gini enggak usah ikut ya. Enggak nyaman banget. Sampai satu kali orang tua saya belanja di satu tempat. Dan karena dia perlu pilih-pilih, dia lepaskan gandengan, dia kasih instruksi. Diam di sini. Nanti kalau kamu kemana-mana, hilang, kapok. Itu diulangi lagi. Saya diam di sana. Tapi seberang tokonya adalah toko mainan, Bapak Ibu. Maka saya sambil lihat-lihat dari jauh. Saya berpikir kalau saya maju satu langkah harusnya nggak beda. Saya maju, saya lihat, mama saya tuh masih ada. Maju lagi satu langkah, lihat mama saya masih ada. Terus sampai di depan tokonya saya lihat mama saya masih ada. Jadi saya menerapkan prinsip firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga. Sambil lihat mainan, lihat mama, oh masih aman ya. Selama itu aman, oke lah. Sampai satu ketika Bapak Ibu, ketika saya aksik lihat mainan, terus teringat, duh ya, belum lihat mama. Begitu lihat mama, hilang. Dan pada waktu itu, saya harus jujur katakan, nah ini kesaksian saya. Apa yang bagi saya tadi menarik, bagi saya penting, detik itu tidak lagi berharga dan menarik. Saya mulai pergi ke toko tempat mama saya tadi berbelanja, dan saya mulai pikir mama saya jangan-jangan rubah posisi. Maka saya mulai teriak, ma, tapi nggak ada jawaban. Saya teriak lebih keras, ma, nggak ada jawaban. Saya mulai khawatir, mulai menangis, ma, tetap nggak ada jawaban. Dan yang paling membuat saya khawatir adalah respon dari ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu itu yang melihat saya satu anak kehilangan mamanya, mulai sambil pilih-pilih barang tanpa merasa berdosa gitu. Weh anak hilang, anak sopo hilang gitu. Saya itu tadi nggak merasa saya hilang. Tapi gara-gara ucapan ibu-ibu itu, saya baru sadar saya hilang. Dan mulai sejak itu pikiran saya Bapak Ibu, langsung membayangkan, nggak pulang rumah, nggak bisa sekolah, nggak punya tempat makanan, saya tinggal di tengah pinggir jalan, tinggal di kolong jembatan. Mulai teringat wajah mama saya yang memandang saya sambil berkata, kapok. Nah benar-benar saya kapok waktu itu ya. Saya mulai nangis sambil dia, mama, ada ibu yang baik. Nak, saya antar nak ke tempat informasi. Saya nggak mau, saya takut diculik gitu kan ya. Saya terus nangis, mama, saya teriak pokoknya di sekeliling lorong itu aja. Teriak maju mundur, teriak mama, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya ada suara di tengah-tengah keributan pasar Atom itu. Samuel gitu ya. Bagi saya jelas banget suaranya. Sejelas suara Tuhan di Alkitab gitu ya. Cuman karena saya tahu suaranya suara wanita dan itu khas lengkingan mama saya. Jadi saya gak perlu meresponi. Ya Tuhan berbicaralah. Hamba-Mu siap mendengar. Saya mulai mengarahkan ini suara dari mana. Dari sebelah sana saya teriak, mama, Samuel. Tapi saya lihat kok gak kelihatan. Cuman ada suaranya gitu ya. Lambat laun saya mulai melihat bayangan seperti mama saya. Saya mulai memperhatikan dengan jelas, itu benar mama saya.
Dan begitu saya tahu itu mama saya, yang saya lakukan adalah saya lari ke mama saya. Dan mama saya ngelihat saya lari, Bapak Ibu. Dalam bayangan saya, kalau boleh sejarah ini diulang, saya pengen seperti cerita film Korea. Saya lari, mama saya lari, ketemu di tengah pelukan. Oh, anakku yang hilang sudah kembali, gitu kan ya. Kan nyaman sekali ya, bahagia. Tapi mama saya yang sudah bingung nyari, mana Samuel, Samuel, Samuel. Begitu dia lihat saya lari, dia cuma diem. Saya lari, peluk kakinya, mama. Terus saya lihat ke atas, mama saya cuma lihat ke bawah. Nah, sudah tahu jawabannya ya. Lihat ke bawah, dia berkata, kapok. Tapi Bapak Ibu, sejak saat itu, saya yang mengulurkan tangan, minta digandeng. Kemana? Kemanapun mama saya pergi. Apakah mama saya akhirnya membawa saya ke tempat mainan? No. Tetap belanja sutil tadi, wajan, tetap Bapak Ibu. Ya saya tetap ke sana. Saya jadi suka lihat wajan dan sutil, enggak. Tapi kenapa tetap ikut? Nyaman enggak? No. Tapi saya tahu, di dalam genggamannya, saya aman. Karena saya di dalam genggaman mama yang mengasihi saya. Mama yang menjaga saya. Mama yang memelihara saya. Mama yang tidak akan membawa saya ke tempat-tempat di mana saya akan mengalami bencana. Dan bukankah itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita? Kita harusnya mengulurkan tangan kita dan berkata, Tuhan tolong Tuhan, aku sering kabur, Tuhan tolong pegang tangan saya. Kemanapun kau pergi Tuhan, aku mau ikut. Belum tentu rutenya sesuai dengan kehendak kita. Belum tentu tujuannya seperti yang kita inginkan. Tapi kenapa kita mau berserah kepada Dia meskipun tidak nyaman? Karena kita di tangan Allah yang mengasihi kita dengan begitu besarnya. Allah yang sudah membiarkan tangannya berlubang paku, mengampuni setiap kita. Tangan itulah yang akan menuntun kita melewati hari-hari kehidupan di masa depan. Sehingga disitulah kita punya kepastian di dalam tangan Allah Maha Kasih. Maka hari ini pertanyaannya, maukah kita berserah kepada Dia? Khawatir bisa datang, tapi setiap kali kekhawatiran datang, responilah dengan berlutut. Arahkanlah tanganmu kepada Dia dan berkata, Tuhan, sepanjang Engkau menggenggam tanganku, dan aku mau berjalan mengiring Engkau, aku tahu ada kepastian hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, tolonglah setiap